Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Maret tahun 2021. Hari ini kita masuk di pembelajaran 3, mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Silahkan buka buku tema pada halaman 109 sampai 112. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Baik, Ibu jelaskan. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Berikut jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Nah, dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Ibu jelaskan, pertanian lahan basah ini membutuhkan banyak air, misalnya sawah, irigasi, dan sawah lebak. Kemudian di pertanian lahan kering ini membutuhkan sedikit air, kebalikannya ya, sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Jenis aktivitas ekonomi yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Nah, jenis hewan yang dibudidayakan adalah yang pertama, A. Peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan angsa. B. Peternakan hewan kecil seperti kelinci, kambing, dan domba. Dan yang C. Peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Nah, hasil dari peternakan ini meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu, juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kemudian kita masuk yang ketiga, jenis aktivitas ekonomi yang ketiga adalah aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, di aktivitas ekonomi ini dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Ibu jelaskan, aktivitas perikanan tangkap ini dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Kemudian aktivitas perikanan budidaya ini dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, dan danau. Kemudian kita masuk ke jenis aktivitas ekonomi yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, Ibu jelaskan, potensi hasil hutan terdiri atas hutan kayu dan hutan non-kayu. Misalnya, kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Hutan memiliki manfaat sebagai penyimpanan cadangan air di tanah, penyeimbang iklim, tempat habitat flora dan fauna, serta untuk objek wisata. Karena banyak manfaat hutan, maka kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga dengan cara seperti melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau yang disebut reboisasi pada lahan gundul. Berikut kita masuk di pembelajaran 4, mata pembelajaran yang sama yaitu EPS. Buka buku tema pada halaman 117 sampai 119. Kita akan membahas, kalau tadi keragaman ekonomi di Indonesia, kali ini kita akan membahas aktivitas ekonomi di berbagai bidang. Ibu jelaskan, kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Keragaman aktivitas ekonomi penduduk adalah variasi aktivitas atau kegiatan yang ada di masyarakat. Pada pembelajaran 3, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Selain 4 jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonomi lainnya. 4 jenis tersebut adalah di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Berikut Ibu jelaskan aktivitas ekonomi di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang pertambangan. Ibu jelaskan, di wilayah Indonesia terdapat barang tambang, minyak, dan gas atau yang disebut dengan migas, serta barang tambang non-migas. Barang tambang non-migas contohnya emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium,
pasir, besi, dan bauksit. Nah, ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa depan. Nah, selain itu perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak habis dan bisa dikelola secara optimal. Berikut kita masuk ke aktivitas ekonomi yang kedua, yaitu di bidang industri. Nah, industri Ibu jelaskan adalah usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Nah, contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, pengalengan ikan, minuman, dan makanan serta pupuk. Nah, itulah di bidang contoh di bidang industri. Sekarang kita masuk yang ketiga di bidang perdagangan. Menjelaskan aktivitas ini dilakukan untuk mengeluarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, Ibu jelaskan produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Sedangkan konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan konsumsi yang menggunakan atau menghabiskan nilai produk berupa barang dan jasa. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Nah, aktivitas jasa merupakan sekarang kita masuk ke pembelajaran 4, yaitu di bidang jasa. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Nah, aktivitas jasa seperti transportasi, komunikasi, perbankan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kehidupan kita. Nah, itulah penjelasan Ibu pada pembelajaran 3 mata pembelajaran IPS tentang keragaman ekonomi di Indonesia, dan di pembelajaran 4 mata pembelajaran yang sama yaitu aktivitas ekonomi di bidang pendidikan.